Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertanya kita peroleh kesehatan, kehidupan hingga pada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Mazmur pasal 142 ayat yang ke-7 demikian. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku sebab mereka terlalu kuat bagiku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Daud dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Daud akhirnya lari ke satu tempat, satu gua. Di sana dia bersembunyi saking ketakutannya yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak takut seorang raja yaitu Saul yang memiliki segala-galanya, memiliki kekuatan, kuasa, memiliki tentara yang terlatih, senjata yang lengkap. Sementara Daud adalah orang yang begitu biasa saja, seorang penggembala, dan dia tidak memiliki pasukan. Dia tidak memiliki kekuatan sebagaimana yang dimiliki oleh Saul. Dalam seluruh kekuatan Saul, dia mengejar-ngejar Daud. Sesungguhnya Daud tidak melakukan kesalahan. Daud tidak melakukan pelanggaran. Namun Saul begitu marah, begitu murka kepada Daud karena Allah telah memilih Daud sebagai pengganti Saul menjadi raja di tengah-tengah umat Israel. Allah tidak berkenan lagi kepada Saul, bahkan roh Allah telah keluar dari Saul sehingga Saul menjadi seperti orang gila. Dalam situasi seperti itu, Daud menjadi seolah-olah terjepit. Allah di satu sisi memilih dia mengganti Saul, namun di sisi lain Saul begitu marah, begitu murka, sehingga berusaha mengejar-ngejar dia sampai kemanapun. Akhirnya Daud mengambil keputusan dia lari untuk menyelamatkan nyawanya ke dalam satu gua. Dari gua itulah Daud berteriak, berdoa, memohon kepada Tuhan karena dia tahu bahwa begitu kuatnya lawannya yaitu Saul. Sementara dia tidak ada orang yang bisa diharapkan menjadi temannya untuk berhadapan dengan Saul. Maka dalam hal itulah Daud hanya ingin satu kekuatan yang jauh, yang lebih dahsyat daripada kekuatan Saul. Dan kekuatan itu dia akan mendapat hanya di dalam Tuhan. Itu sebabnya Daud bermohon, berdoa, dan berteriak kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kepada dia pertolongan. Dia yang sangat lemah, dia yang tidak memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan Saul, tapi dia percaya ada Tuhan yang mampu melepaskan dia. Ada Tuhan yang mampu menyelamatkan dia. Dan inilah menjadi keteladanan dalam kehidupan kita hari ini. Dalam Amsal 3:5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hari-hari ini ada orang yang merasa dia bisa, dia mampu. Oleh karena kehebatannya, kemampuannya sendiri, dia bisa menjalani seluruh kehidupannya. Itu sebabnya dia tidak mau berdoa, dia tidak mau datang ke gereja, dia tidak mau datang ibadah pertanyaan, karena bagi dia semuanya cukup, semuanya tersedia. Saudara-saudari, ketika kita ada dalam pemahaman seperti itu, maka sesungguhnya kita sedang tidak mempedulikan Tuhan itu sendiri. Bukankah kehidupan kita ini adalah anugerah daripada Tuhan? Bukankah kita memiliki kelemahan
Bukankah kita sebagai manusia sungguh-sungguh terbatas dalam segala hal? Pemahaman ini yang dinyatakan oleh Daud. Sebenarnya kalau kita tarik dari diri kepribadian daripada Daud, Daud adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki kekuatan sebenarnya, bahkan ketika dia berhadapan dengan manusia raksasa, dengan Goliat, dia punya kemampuan itu karena ada Tuhan yang menyertai dia. Tapi di dalam kesadaran itu, dia pun meskipun dia mampu berhadapan dengan Goliat, tapi bagi dia tidak punya apa-apa selain daripada kekuatan daripada Tuhan. Sehingga dalam situasi yang terjepit, situasi yang amat sulit itu, dia sadar dia hanya boleh berteriak kepada Tuhan, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dan menopang kehidupannya. Nah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita, mempercayakan kehidupan kita kepada kekuatan yang begitu dahsyat itu, yaitu kekuatan Tuhan. Sehingga dalam pemahaman seperti itu, kita akhirnya datang untuk merendahkan hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan di saat yang sama, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang begitu luar biasa itu, Allah yang begitu maha dahsyat, itu sanggup menolong dan menopang kehidupan kita. Hingga dalam seluruh kesulitan kita hari ini, seluruh persoalan kita hari ini, percayalah ada Tuhan yang sanggup menolong dan menopang kita. Kalau hari ini keadaan kita baik-baik saja, karena itu jangan beranggapan itu semua karena kehebatan dan kemampuan kita. Tapi percayalah ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan memberkati kita, sehingga melalui kekuatannya itulah yang menyediakan segala yang baik yang boleh kita nikmati hari ini. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, percayalah bahwa ketika kita sungguh-sungguh berdoa, berteriak, memohon, dan meminta kekuatan daripada Tuhan, pertolongannya, Dia sendiri yang akan datang, Dia sendiri yang akan menolong kita dengan caranya sendiri. Karena itu, jangan pernah mengandalkan pikiranmu, mengandalkan kekuatanmu dalam melakukan berbagai aktivitas, dalam menghadapi berbagai hal, tapi percayalah melalui dua-duamu, engkau menerima kekuatan daripada Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang mau mendengarkan doa-doa, Engkau Allah yang setia mendengar teriak kami ketika kami mengalami berbagai hal di dalam kehidupan kami. Kiranya sebagaimana Engkau menyertai dan melepaskan hamba-Mu Daud dari seluruh kesulitan dan persoalannya, ketika kami datang berteriak kepadamu, memohon kepadamu, kiranya Engkau mau berkenan menolong kami, menguatkan kami, serta menopang kami. Banyak saudara-saudara kami hari ini yang mengalami berbagai hal, berbagai kesulitan yang mereka alami, baik dalam kesulitan rumah tangga, kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan lainnya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi Engkau sungguh tahu dan maha melihat. Biarlah kiranya Engkau yang menguatkan kami, yang menolong kami, sehingga kami boleh lepas dari kesulitan, persoalan-persoalan yang sedang kami jalani. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga oleh karena penyertanya kami dimampukan, kami diberi hati yang bijaksana, sehingga kami boleh bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.